Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amiluddin dengan NPM 222151158 dari jurusan Ilmu Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang surah Al-Kahfi yang terdiri dari 4 pembahasan. Yang pertama, pengertian surah Al-Kahfi. Yang kedua, kisah-kisah dalam surat Al-Kahfi. Yang ketiga, asbabun nuzul dan hikmah-hikmah dalam surah Al-Kahfi. Dan yang keempat, pembacaan surah Al-Kahfi dari ayat 1 sampai 10. Yang pertama, penjelasan tentang surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi adalah surah yang memiliki banyak keistimewaan. Surah ke-18 dalam Al-Quran dan diturunkan di Mekah. Terdiri dari 110 ayat. Berarti surah Al-Kahfi ini diturunkan sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Jadi dinamakan di Makkiyah atau Mekah. Kemudian lanjut yang kedua, yaitu kisah-kisah dalam surah Al-Kahfi. Untuk diketahui, salah satu keistimewaan surah Al-Kahfi, di dalamnya terdapat kisah-kisah para nabi dan orang-orang soleh. Di antaranya kisah 7 pemuda penghuni gua yang dinamakan Ashabul Kahfi dan seekor anjing yang tinggal selama 309 tahun menurut kalender Hijriyah dan 300 tahun menurut kalender Masehi. Kemudian kisah pemilik kebun yang terdapat dalam ayat 32 hingga 44. Selanjutnya kisah pertemuan Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihi salam yang terdapat dalam ayat 60 hingga 82 atau dikenal dengan ujian ilmu. Yang terakhir yaitu kisah Raja Zulkarnain dan Ya'juj Ma'juj yang terdapat dalam ayat 83 sampai 98. Lanjut pembahasan yang ketiga, yaitu asbabun nuzul dan hikmah-hikmah surah Al-Kahfi. Menurut kitab Ibnu Katsir, asbabun nuzul surah Al-Kahfi adalah kaum Quraisy ingin mempertanyakan tentang Nabi Muhammad SAW kepada pendeta Yahudi. Dan pendeta Yahudi itu pun menyuruh utusan kaum Quraisy untuk menanyakan 3 hal kepada Nabi Muhammad. Pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada pendeta Yahudi kepada kaum Quraisy, yaitu yang pertama tentang pemuda zaman dahulu dan apa yang terjadi pada mereka. Yang kedua tentang seorang pengembara yang telah sampai ke Masyriq dan Maghrib dan apa yang terjadi kepada mereka. Dan yang ketiga, apa yang dimaksud ruh. Kemudian kaum Quraisy itu menanyakan langsung kepada Rasulullah. Rasulullah menjawab bahwasanya besok saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kaum Yahudi tanpa menyebutkan insya Allah. Namun wahyu yang ditunggu-tunggu tak kunjung datang. Bahkan hingga 15 malam orang Quraisy mulai goyah dan Kanjeng Nabi Muhammad mengalami kesedihan. Dan Nabi Muhammad bingung apa yang harus dijawabnya
dan apa yang harus dijelaskan kepada kaum Quraisy. Namun pada malam berikutnya malaikat Jibril turun membawa wahyu surah Al-Kahfi ayat 6 yang di dalamnya menegur kemurungan Rasulullah dan menerangkan tentang kisah pemuda Al-Kahfi dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 9 sampai 26. Lalu seorang pengembara yang dijelaskan dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 83 sampai 101. Dan yang terakhir tentang ruh yang dijelaskan dalam Quran Al-Isra ayat 85. Jadi inilah sebab diturunkannya surah Al-Kahfi yang di dalamnya ada salah satu hikmah dan pelajaran berharga yang kita bisa ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kehidupan dunia. Dan yang terakhir yaitu pembacaan surah Al-Kahfi dari ayat 1 sampai 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إن جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. Dicukupkan pembahasan surah Al-Kahfi sampai di sini. Khudma sofa wa da'ama kadar undur makila wala tandur man qala wabil hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.